Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang kali ini, teman-teman Marifatuna bisa kembali berkumpul untuk belajar bersama kitab Safinatun Najah. Sebelum mengawali pada pembahasan pada kali ini, mari kita kirim hadiah Fatihah untuk Sohibul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum sahibul kitab. Saya Salim Hadrami. Allahumma gfirlahu wa fi waqanhum wa nafa'ana bi karamati wa karamati. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Oke, bismillah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah sampai ke faslun fi suwaril qudwah. Terakhir kita pembahasan sah dan tidak sahnya sebuah jamaah dalam sholat. Kita akan lanjut masih sholat, cuman hanya sekitar 3 bab. Habis itu kita akan lanjut ke bab baru. Nah, bismillah, kita awali pasal pertama, yaitu faslun fi syuruti jam'i taqdim. Pasal yang pertama, kita akan menjelaskan tentang bab syarat jamak takdim. Apa jamak takdim? Jamak takdim itu jadi di mana kita akan masuk ke rukhsah dalam sholat. Dalam artian keringanan ketika kita melakukan safar, perjalanan, atau ketika ada udzur. Nah, keringanan yang diberikan kepada kita dalam sholat itu ada dua istilahnya. Ada jamu takdim, ada jamu takhir. Nah, dari keduanya itu ada yang istilah dinamakan dengan qasar. Qasar meringkas antara sholat duhur dengan asar, terus maghrib dengan isya, itu. Nah, yang pertama dijelaskan di sini yaitu jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Nah, yaitu secara simpelnya biar teman-teman bisa langsung paham, itu kita menarik waktu sholat menarik waktu sholat yang akan datang. Gitu. Contoh, misalkan kita mau melakukan perjalanan, kita sholat duhur, terus kita menarik sholat asar untuk bisa dilakukan di sholat duhur. Itu disebut namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir itu kebalikannya. Jadi kita tidak melakukan sholat duhur, tapi nanti dilakukannya di akhir. Di mana? Di waktu sholat asar. Itu secara simpelnya teman-teman. Sebelum masuk pembahasan ya. Surut jamak takdim arba'ah. Nah, syarat untuk melakukan atau syarat sahnya jamak takdim itu. Atau istilahnya menggabungkan dua sholat di waktu pertama. Itu ada 4. Yang pertama apa? Al-buda'atu bil ula. Nah, itu dilakukan atau dimulai di sholat yang lebih dulu. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal.
Terus wa niyatul jam'i fiha. Nah, dan diniatkan dan dalam niatnya itu niat jama'. Terus wal muwalah bainahuma. Nah, dilakukan ketika dua salat ini dilakukan secara berturut-turut. Jadi tidak ada jeda, tidak ada perpisahan. Perpisahan di sini maksudnya tidak ada waktu lama dari salat zuhur ke asar misalkan. Atau dari maghrib ke isyanya. Terus yang terakhir wadawamul udhr. Karena udurnya terus-menerus. Dalam artian maksud terus-menerus di sini, ketika udurnya panjang. Contoh seperti perjalanan. Ya, perjalanannya karena jauh, misalkan membutuhkan waktu yang menghabiskan dua waktu sholat. Berangkat jam 11 misalkan atau jam setengah 12 sebelum sholat zuhur. Nanti perjalanannya baru selesai pas waktu maghrib misalkan. Nah, itu salah satu udzur. Terus lanjut ke faslun fi syuruti jam'i takhir. Syurutu jam'i takhir isnan. Syarat dalam melakukan jama' takhir atau menyatukan dua sholat namun dilakukan di waktu akhir, yaitu ada dua. Niyatu takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasha'uha. Dan niat takhir itu saat masih tersisa waktu sholat itu. Waktu sholat yang mana? Ya, yang pertama. Ma yasha'uha. Dan apa istilahnya? Waktunya diperkirakan sesuai dengan sholat itu bisa kita kerjakan. Contoh, ya misalkan kalau takhir tuh, kita harus niat terlebih dahulu sebelum waktu sholat yang kedua itu datang. Contoh, misalkan kita mau melakukan jamaah akhir asar. Nah, sebelum datang waktu sholat asar atau sebelum datangnya adzan asar, kita harus niat dulu bahwa sholat zuhur itu akan kita simpan atau akan kita jamak nanti di sholat atau di waktu asar. Nah, jadi harus niat dulu. Harus yang kedua, wadawamul udri ila tamamis saniyah. Dan udurnya juga terus menerus. Sama seperti atas, namun ada tambahan sampai sempurna atau selesai salat kedua. Lanjut ke faslun fi syurutil qasar. Nah, di sini kalau qasar bisa bisa diterakhir. Syurutul qasar sab'ah. Apa itu al-qasar? Al-qasar itu kalau secara bahasa kan bisa disebut dengan ringkas, meringkas, ringkasan. Nah, al-qasar. Syurutul qasar sab'ah. Maksudnya syarat sah ketika kita mau mengqasar sholat jamak. Nah, kenapa kok dibilang al-qasar? Karena kalau kita melakukan jamak qasar, itu rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Contoh seperti duhur, asar itu kan 4 rakaat. Itu kalau dijamak qasar jadi berapa? Jadi 2. Contohnya yang 4 apa? Isya. Nah, 4 rakaat itu jadi 2. Maghrib gimana? Nah, kalau maghrib itu tidak bisa diqasar. Nah, di sini ada nanti. Syurutul qasar sab'ah. Jadi syarat untuk mengqasar salat itu ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhum marhalatain.
Yang pertama itu ketika jarak perjalanan seorang musafir itu 2 marhalah. 2 marhalah tuh kalau di, Syarah Safinah yang ada itu mungkin lebih dari sekitar, 80 kilometer lebih lah kalau marhalah itu, 80 kilometer. Mungkin 80 kilometer jarak tempuhnya sekarang kalau pakai, motor atau mobil berapa jam ya? 3 jam lebih ya? Bahkan bisa 2 jam kalau cepat. Terus su'ayyakuna mubahan. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh kita itu hal yang mubah, bukan perjalanan dalam keharaman. Dalam artian bukan perjalanan untuk maksiat, gitu. Terus yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasar, yaitu mengetahui mengetahui dari kebolehan apa? Qasar. Sekarang teman-teman sudah tahu nih, oh ternyata dalam fikih itu ada istilah qasar. Bisa loh sholat itu bisa dijamak qasar dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pengetahuan tentang, tentang jamak qasar ini, nah, itu menjadi syarat sahnya apa? Syarat sahnya kita melakukan jamak qasar, gitu. Terus wa niyatul qasar indal ihram. Yang keempat itu niat qasar ketika takbiratul ihram. Terus wa an takuna sholatu rubaiyah. Nah, yang tadi saya bilang di awal, yang mana sholatnya itu sholat yang 4 rakaat. Sholat rubaiyah, sholat yang berjumlah 4 rakaat. Terus yang keenam, wa dawamus safar ila tamamiha. Seperti salat-salat jamaah yang lain, yaitu ketika perjalanan kita itu, eee, apa, sempurna dalam sholat itu. Dalam artian, ya ketika melakukan perjalanan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, gitu. Yang dapat menghabiskan, salah satu atau bahkan 2 waktu sholat. Terus yang terakhir yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimuttimi fi juz'i fi shalah. Itu kalau yang terakhir ini, tidak mengikuti apa, orang yang itmam dalam satu sholat. Maksudnya apa? Kita tidak boleh, sholat qashar dengan orang yang tidak melakukan qashar. Nah, gitu. Jadi orang qashar ya misalkan kita mau melakukan jamak qashar, ya udah dengan berjamaah dengan orang yang qashar lagi, gitu. Tidak bisa bercampur dengan yang bukan qashar, gitu. Itu pembahasan tentang, eee, sholat jamaah. Itu mungkin teman-teman 3 bab ini dalam kesimpulannya di sini menjelaskan bahwa dalam sholat itu ada keringanan. Keringanan untuk siapa? Keringanan bagi orang yang berudzur sama orang yang sedang melakukan perjalanan. Apa saja keringanannya? Itu ada jama' namanya, menyatukan 2 sholat dalam satu waktu. Ada berapa jenisnya? Nah, ada 2, yaitu jama' takdim sama jama' takhir. Bisa di awal atau dilakukan di sholat pertama, atau jama' takhir bisa dilakukan di sholat yang kedua. Di samping jama' takdim sama takhir, ada juga istilah dengan qasar, yaitu meringkas meringkas sholat. Gitu teman-teman. Sebelum masuk ke bab yang selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditulis dulu masing-masing, nanti diajukan di akhir ya. Sekarang kita masuk ke salat Jumat. Salat Jumat ya. Insyaallah ini sebentar lagi kita mau khatam ya, kita ya.
Salat salat Jumat, habis itu masuk ke zakat, puasa, habis itu udah haji. Lanjut ya. Bismillah. Faslun fi syurutil Jumu'ah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bab mengenai tentang Jumat. Syarat-syarat syarat sahnya salat Jumat. Salat Jumat tidak perlu dijelaskan lebih ya, teman-teman insya Allah mengerti salat yang dilaksanakan berjamaah setiap hari Jumat di waktu duhur. Itulah istilahnya. Syurutul Jumu'ah sittatun. Syarat melakukan salat sah salat Jumat itu ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti duhur. Yaitu salat Jumat itu dilakukan pada waktu duhur. Wa antuqama fi hittatil balad. Yang kedua, salat Jumat itu dilakukan atau didirikan dalam batasan wilayah. Nah, terus wa antusalla jamaah. Dilakukannya harus berjamaah. Wa yakunu arba'ina ahraran dukuran baligin mustautinin. Kemana semua jamaah itu harus 40. 40 apa? 40 laki-laki merdeka, balig, mampu, dan penduduk asli. Gitu. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinha jumu'atun fitil kalbalad. Yang kelima itu tidak ada jamaah Jumat lain yang mendahului ataupun istilahnya menandingi pada satu wilayah yang sama. Itu. Terus yang keenam, wa ayyataqaddama khutbatan. Salat Jumat itu didahului dengan apa? Dengan dua khutbah. Atau istilahnya dilaksanakan setelah dua khutbah. Itu udah lazim ya. Insya Allah teman-teman maafkan juga. Lebih untuk laki-laki. Kita lanjut ke faslun fi arkanil khutbatain. Nah, karena sebelum melakukan sholat Jumat itu ada khutbatain, maka dijelaskan juga apa sih rukun khutbatain itu. Arkanul khutbatain khamsah. Rukun-rukun dalam melakukan dua khutbah sebelum salat Jumat. Itu ada 5. Yang pertama, alhamdulillahi fihima, yaitu memuji kepada Allah dalam dua khutbah. Ya khutbah pertama maupun khutbah kedua. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua khutbah. Terus yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwa fihima, dan memberikan wasiat atau nasihat kepada para jamaah untuk melakukan ketakwaan. Terus wa qira'atu ayah minal Qur'an fi ihdahuma, dan membacakan ayat, minimal satu ayat dari Quran di antara khutbah di antara dua khutbah, mau di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua. Terus yang terakhir, yang kelima, wa du'a ulil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, berdoa untuk seluruh mukmin dan mukminat di akhir khutbah. Makanya kan kalau khutbah Jumat tuh di khutbah kedua itu palingan muji pada Allah, terus salawat, habis itu lanjut dengan doa. Biasanya kan khutbah yang kedua cukup dengan 3 itu. Itulah di sini kita tahu karena itu bagian dari rukun, tidak boleh ditinggalkan. Terus faslun fi syurutil khutbatain. Setelah kita mengetahui rukun, ada syaratnya juga.
syurutul khutbataini asyara. Syarat apa? Syarat khutbah itu ada 10. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Yang pertama itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus wa taharatu anin najasah fi saubi wal badan wal makan. Suci dari najis dalam baju ataupun dan badan wal makan. Juga tempatnya. Syatrul aurah, menutup aurah, sudah pasti. Sebagai imam harus bisa menutup aurah. Terus wal qiyamu alal qadir. Yaitu istilahnya dilakukan berdiri bagi yang mampu. Gitu. Terus wal julusu bainahuma fawqa tumaninatus shalah. Nah, duduk di antara dua khutbah. Nah, dengan apa istilahnya? Lamanya dengan kadar tumanina shalah. Yaitu apa? Tumanina ya istilahnya berhenti sejenak di antara dua khutbah dengan hitungan tumanina dalam sholat. Wal muwalatu bainahuma. Nah, terus menerus tanpa ada jeda yang panjang di antara kedua khutbah. Terus wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Nah, dan tidak ada juga jeda yang panjang di antara dua khutbah dengan sholat. Jadi kan biasanya kalau sudah sholat khutbah langsung melakukan sholat Jumat. Sholat khutbah. Dua khutbah langsung melakukan sholat Jumat. Terus wa antakuna bil arabiyah. Nah, dilakukan menggunakan bahasa Arab. Wa ayyasmaha arba'un. Dan yang mendengarkannya ada 40 orang. Wa antakuna kulluha fi waqti duhur. Dan seluruhnya dilakukan dalam waktu duhur. Itu syarat khutbah. Terus nih, mungkin ada yang bertanya di wa antakuna bil arabiyah. Tapi di Indonesia ada kok katanya yang pakai bahasa Indonesia. Tapi lihat dulu, sebelum para imam khutbah kita melakukan berkhutbah dengan bahasa Arab. Tapi pasti mereka diawali dulu menggunakan bahasa Arab. Gitu. Mengikuti rukun yang ada. Dan biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan puji pada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Kan biasanya kayak gitu. Sampai salawat beres, terus biasanya kan pakai ayat Quran tentang takwa. Nah, sudah sampai sana saja, sudah sesuai dengan rukun khutbah. Betul. Dah, itu pembahasan terakhir di Kitabus Shalah. Pembahasan terakhir di pembahasan sholat. Ditutup dengan syarat dua khutbah di sholat Jumat. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh. Karena kesininya kita akan masuk ke pembahasan tentang jenazah mayit. Kita sudah keluar dari kitabul shalah. Nah, sebelum kita masuk ke fima yalzamul mayit, silakan yang mau bertanya. Nanti kalau ada waktu untuk lanjut, misalkan kita lanjut ke
Kitabul Jenazah. Kita lanjut ke pembahasan mengenai tentang jenazah atau mayit. Silakan, ada yang tanyakan? Silakan kalau mau ada yang bertanya, bisa chat panggilan, pesan panggilan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung lanjut ya. Oke lah. Tiga bab ya, terakhir. Cepat. Bismillah. Faslun fi ma yalzamul maita. Pasal selanjutnya kita akan akan masuk ke bab menjelaskan tentang kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah atau terhadap mayit. Ketika ada orang yang meninggal, maka akan ada hukum kewajiban bagi seluruh kaum muslimin yang masih hidup. Alladzi yalzamu limayyit arba'un hisal. Ada 4 perkara yang wajib dilakukan ketika ada muslimin yang meninggal. Apa itu kewajibannya? Husluhu, yaitu memandikan, wa takfinuhu, dan mengkafankan mayit, terus wassalatu alaihi, dan mensalatkannya, wa dafnuhu, dan juga menguburkannya. Insyaallah udah mafhum ya. Faslun fi ghuslil mayit, aqallul ghusl. Nah, sekarang kita masuk penjelasan dalam memandikan mayit. Sedikit-sedikitnya dalam memandikan mayit, aqallul ghusli, ta'mimu badanihi bil ma', yaitu memandikan badan mayit itu ta'mimu badanihi bil ma', yaitu sempurna semuanya, semua badan terkena dengan air.
wa akmaluhu, dan sempurna-sempurnanya dalam melakukan ghusl mayit, memberikan mayit, yaitu ayyabsila sau'ataihi, yaitu memandikan jenazah dengan membersihkan apa istilahnya, kubul dan duburnya lah istilahnya, itu bahasa enaknya sau'ataihi. Terus ayyujilal qadar min anfihi, juga mengeluarkan sesuatu kotoran dari hidung. Wa ayyuwaddi'ahu, juga mewudukan mayit. Terus wa ayyadluka badanahu bisidr, dan juga memandikannya itu sambil menggosok badan. Nah, bisidr tuh daun bidara. Wa ayyasubba alma alaihi salasa, dan melakukan menyiram air ketika ghusl mayit itu 3 kali. Jadi secara singkatnya, ada 2 jenis ketika melakukan pemandian terhadap jenazah, yaitu aqallul ghusli sama wa akmalu. Sedikit-sedikitnya bagi kita sebagai orang muslim untuk memandikan mayit itu minimal, istilahnya minimal semua badannya itu terkena air. Lebih bagus lagi, lebih afdal lagi, lebih sempurna lagi, yaitu tadi melakukan membersihkan semua lubang yang ada dari hidung, kubul, dubur, terus mewudukannya, menggosoknya juga, bisidr, daun bidara, dan juga setiap siramannya itu 3 kali. Terus bab terakhir, faslun fi takfinil mayit, yaitu dalam kita masuk ke pembahasan bagaimana mengkafankan mayit. Tak lain ini madzhab Syafi'iyah. Aqallul kafan. Sedikit-sedikit yang mengkafani itu saubun ya ummuhu. Paling sedikit mengkafani itu yaitu dengan sehelai kain yang menutup seluruh badannya mayit. Terus wa akmaluhu lirajul, yang sempurna-sempurnanya bagi seorang laki-laki yaitu salasul fa'ib, yaitu menutup seluruh badannya dengan 3 helai. Walil mar'ah, untuk perempuan gimana? Qamisun wa khimarun wa ijarun wa lifafat. Yaitu wanita itu bisa diistilahkan seperti bajunya, terus ada himarnya, ada penutup kepalanya, ada sarung dengan 2 helai kain. Kalau teman-teman pernah melihat mengkafani mayit, insya Allah mafhum, yang dimana setiap helai kain kafan itu, ada tahapannya, ada lapisannya. Lapisan pertama misalkan kita buat untuk tanah dalamnya, terus kita buat helai kain, buat bajunya, terus kita sarungnya. Untuk perempuan mungkin ada ininya, ada khimarnya, ada buat penutup kepalanya, habis itu baru ditutup secara keseluruhan dengan helaian terakhir yang menutupi seluruh tubuh. Nah, itu cara dalam mengkafani mayit. Insyaallah teman-teman kalau udah bermasyarakat juga akan menghadapi hal itu, jadi insya Allah akan lebih paham ketika praktik. Mungkin itu, ada yang dipertanyakan silakan. Untuk pembahasan kali ini cukup ke faslun fi takfinil mayit. Insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti